layar, sedikit berbagi pada hal-hal yang sedikit jarang terdengar, tetapi semoga tidak sedikit dalam membawa damai dan manfaat. Seperti kita lihat sekarang di depan kita, ada dua buah gambar yang terkenal dari zaman dulu. Gambar ini adalah gambar dua orang anak kecil, mungkin yang besar, yang wanita adalah kakaknya, dan yang kecil yang cowok adalah adiknya, sedang menyeberangi sebuah jembatan di atas sungai yang alirannya cukup deras, di mana jembatan itu terlihat sudah mulai tua dan mungkin agak rapuh. Tapi di sana ada seorang malaikat. Ya, itu adalah malaikat pelindung, malaikat pendamping, atau biasa disebut guardian angel. Ya, saudara-saudari, teman-teman semua, pada kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang malaikat pendamping, malaikat pelindung. Oke, kita mulai. Malaikat pelindung, guardian angel. Sering kita dengar. Banyak yang percaya, sebagian tidak. Tapi emang malaikat pelindung itu ada apa enggak sih? Yakin ada. Sejarah malaikat pelindung itu yang kita ketahui, yang akan dibahas di sini, bahwa umat Katolik di seluruh dunia sejak tanggal 2 Oktober pada tahun 1608 oleh Paulus kelima dijadikan peringatan wajib bagi para malaikat pelindung. Ini merupakan penghormatan khusus kepada para malaikat yang melindungi kita setiap hari. Wow, ternyata kebiasaan ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun. Kemudian banyak orang juga berpikir bahwa emang ada malaikat pelindung. Buktinya di mana? Bahkan baru saja teman saya bilang, tahu dari mana kemarin bahwa malaikat pelindung itu ada. Oke, kita kembali kepada Injil. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10. Saya bacakan sedikit. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingatlah, jangan menganggap rendah seseorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Jadi cukup
menjelaskan, ya kalau malaikat pelindung itu ada. Untuk beberapa bukti lain yang akan saya coba bagikan di sini adalah berdasarkan penjelasan dari Santo Thomas Aquinas dan Santo Padre Pio. Santo Thomas Aquinas merupakan doktor gereja, sebuah santo bagi ordo pengkhotbah atau ordo pewarta Dominikan. Dia adalah merupakan santo yang terkenal dan banyak hasil karyanya yang menjadi pedoman, acuan dalam mempelajari apa itu teologi, apa itu mengenai Tuhan. Dan kemudian ada Santo Padre Pio. Ya, kalau santo yang satu ini, Santo Padre Pio, terkenal sih akan eksorsis, tentang bagaimana pergulatannya dengan roh jahat. Cukup menarik. Oke, pertama kita mulai dari pengajaran dari Santo Thomas Aquinas, seorang dokter gereja. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa setiap orang, negara, kota, kuskupan, bahkan paroki pasti memiliki malaikat pelindung. Tugas malaikat pelindung adalah melindungi kita dari setiap saat, dari waktu ke waktu, agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Kita banyak berhutang pada malaikat pelindung kita masing-masing, karena mereka juga merupakan ciptaan Tuhan yang menakjubkan, yang bertugas untuk melindungi kita tanpa pengetahuan kita. Melindungi kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita kadang-kadang gak sadar loh, kalau ternyata kita kadang terluput atau lolos dari bahaya karena peran serta malaikat pelindung. Gimana loh kalau kata Santo Padre Pio? Santo Padre Pio bilang bahwa mohonlah kepada malaikat pelindungmu agar ia menerangimu dan membimbingmu. Tuhan memberikannya kepadamu untuk alasan ini. Sebab itu, pergunakanlah dia. Ada cerita menarik yang mungkin saya bilang inspiratif dari pengalaman Santo Padre Pio. Oke, saya akan bacakan sejenak cerita tersebut. Ini berhubungan dengan malaikat pelindung. Ceritanya begini. Pada suatu kali seorang pengacara Italia sedang mengendarai mobilnya pulang dari Bologna. Bologna adalah salah satu kota di Italia. Dalam mobil Fiat 1100 itu, Fiat merek seri 1100 maksudnya, ada pula istri dan kedua anak mereka. Jadi mereka di situ berempat dalam mobil itu. Kemudian di tengah perjalanan, pengacara tersebut merasa sangat lelah dan letih. Ia minta putranya bernama Guido, yang besar, seorang pria, untuk menggantikannya menyetir. Tapi putranya itu tidak menjawab, sebab ia tertidur. Beberapa kilometer kemudian, ketika mereka sampai dekat gerbang Saint Lazaro, pengacara itu pun tertidur. Dia ikut tertidur. Dan ketika terjaga, ia tersadar bahwa mereka berada tidak jauh dari bagian suatu tempat yang dinamakan Eternity. Jadi artinya, sementara si pengacara itu tidur, ia telah mengendarai mobilnya beberapa kilometer. Kemudian pengacara
berseru, "Siapakah yang mengemudikan mobil? Apa yang telah terjadi?" Tetapi tak seorang pun dapat menjawab dia. Guido, putranya yang tadi dimintai tolong, yang ada di sebelah kanannya, karena ini Eropa, jadi setirnya di kiri. Indonesia setir di kanan. Ya, ada perbedaan seperti itu. Guido terbangun dan mengatakan bahwa ia juga ternyata tertidur pulas. Istri dan anaknya yang kecil yang duduk di belakang, terheran-heran sekaligus kagum. Mereka menceritakan bahwa ia mengemudikan mobil, pengacara itu maksudnya, mengemudikan mobil dengan cara yang berbeda dari biasanya. Suatu kali ketika mobil hendak bertabrakan dengan mobil lain, tetapi pada detik-detik terakhir mobil dapat menghindarkan diri dari kecelakaan dengan gerakan yang mulus sempurna. Cara mobil membelok juga lain dari biasanya. Tetapi lebih dari itu, istrinya mengatakan, "Seringkali engkau tampak bagai patung dan engkau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami." Pengacara pun menyahut, "Ya, tentu saja aku tak menjawab, karena aku tertidur. Aku tidur sepanjang 15 km. Aku tidak merasakan apa-apa sebab aku terlelap. Tetapi, siapakah yang mengemudikan mobil? Siapakah yang menghindarkan kita dari malapetaka?" Hal itu tetap menjadi misteri, karena dari mereka berempat yang bisa menjawab. Dan ternyata baru ada titik terang, baru ada jawaban beberapa bulan kemudian, ketika pengacara itu mengunjungi gereja Saint Giovanni Rotondo, yaitu gereja di mana Santo Padre Pio berada. Begitu ia berjumpa dengan Padre Pio, Padre menegurnya, "Hei, engkau tertidur, dan malaikat pelindungmu yang mengemudikan mobil." Oh, ternyata malaikat pelindung yang membantu, yang menjaga, menyelamatkan keluarga itu. Tapi jangan dicoba ya. Jangan mencobai malaikat pelindungmu. Ya, kamu tertidur ketika sedang menyetir. Oke. Kembali kepada itu ceritanya, cerita singkat tentang malaikat pelindung dari Santo Padre Pio. Kita kembali ke Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas, dia mengeluarkan sebuah karya yang berjudul Summa Theologica, dan di mana pada bagian nomor 113 itu membahas tentang malaikat pelindung, guardian angel, malaikat pendamping. Jadi dalam bagian itu disebutkan bahwa malaikat itu secara yang dipercayai para teolog secara umum itu 9 tingkat malaikat. Oke, 9 tingkat malaikat, 9 tingkatan malaikat. Dan ternyata malaikat pendamping adalah malaikat dengan tingkat paling bawah. Dia ada di level 9 dari tingkatan malaikat. Terus malaikat pelindung itu ada mulai kapan? Ada 2 pendapat. Pernah ada pendapat bahwa malaikat pelindung itu baru ada sejak kita dibaptis. Sejak kita dibaptis, maka Tuhan baru mengutus seorang malaikat untuk menjadi malaikat pelindung. Tapi ternyata menurut Santo Thomas Aquinas, dia menyebutkan bahwa no, bukan sejak dibaptis, tapi sejak kita dilahirkan. Malaikat pelindung sudah diutus oleh Tuhan untuk menjaga kita, mendampingi kita. Lalu
bisa terjatuh dalam dosa, kita masih bisa mengalami kecelakaan, kita masih bisa terjatuh, walau kita dijaga oleh malaikat pelindung. Memang malaikat pelindung mengingatkan kita, tidak menjaga kita. Ternyata malaikat pelindung itu masih mengizinkan kita, karena kita punya kehendak bebas sebagai manusia. Kita diberi kebebasan untuk memilih, untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi malaikat pelindung juga tetap mengizinkan kita untuk, jika kita melakukan dosa, kita diizinkan untuk menanggung pencobaan, kesulitan, dan mendapatkan hukuman. Karena atas dasar kita punya kehendak bebas.